kita lihat seperti ini ya. Jadi kita buat, saya besarkan dulu. Jadi kita buat kita lihat dulu di petanya itu ya. Kalau kalau di pekerjaan real ini ya, konsultan perencanaan, untuk perencanaan drainase itu kita perlu cari peta realnya, jadi peta yang ada jalannya, kemudian peta kontur ya, kemudian peta utilitas di perkotaan itu. Jadi supaya tahu kita nanti mendesainnya itu melewati utilitas apa saja. Nah, di sini ini bentuknya bukan peta ya, jadi contohnya seperti ini, seperti yang di PPT tadi. Tapi kalau kita real di lapangan bekerja di konsultan untuk perencanaan drainase, stepnya sama, caranya sama, hanya mungkin petanya yang berbeda adalah petanya. Nah, petanya itu biasanya kalau di lapangan lebih kompleks ya. Kalau ini kan memang didesain untuk latihan saja ya. Jadi di sini bisa kita buat terlebih dahulu apa namanya, jalur salurannya atau jalur pengaliran air hujannya dalam saluran drainase tersebut. Jadi kita tentukan dulu alirannya itu dari mana sampai ke terakhir badan air penerimanya itu di mana. Jadi dibuangnya terakhir itu di mana? Akhir dari pangkal ya, pangkalnya dari saluran primer itu di mana. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan apa arah alirannya atau salurannya. Nah, di setiap penentuan baik itu blok pelayanan, kemudian salurannya itu kita beri notasi atau kode. Jadi misalnya kalau di sini menggunakan kode TK. Jadi TK itu titik kontrol. Nah, titik kontrol 1 itu apa namanya? Pertemuan dari dua saluran ya. Jadi dari saluran ini yang dari bawah kemudian ke atas, kemudian menuju ke TK 1. Nah, sedangkan apa namanya, bloknya di sini dilambangkan dengan CA ya, catchment areanya. Bloknya itu di sini dibagi menjadi blok 2, blok 4. Ini ada tulisannya CA, ini catchment area ya, blok. Jadi ini maksudnya bloknya. Blok pelayanannya itu CA2, kemudian ada CA3, ini ada CA4. CA4 aja ya, sampai 4 aja ini di sini. Nah, kalau kita mendesain bebas ya, yang penting harus sesuai kaidahnya atau kriteria desainnya atau acuannya ya. Nah, ini ditentukan terlebih dahulu untuk saluran drainasenya itu di mana saja, kemudian catchment areanya atau blok pelayanannya itu mana saja. Tuh. Nah, setelah ditentukan salurannya, kemudian alirannya, itu perlu kita hitung panjang dari masing-masing saluran yang sudah kita rencanakan tadi. Misalnya ini TK1 itu berarti panjang salurannya berapa. Kemudian TK2 ini kan yang hijau ini, yang hijau di nomor 2 dari kanan ya, dari urutan paralel nomor 2 dari kanan. Nah, itu kita hitung panjangnya itu berapa. Nah, kemudian di saluran lain juga sama. Kemudian kita buat blok pelayanan atau catchment area. Nah, kalau di gambar ini mudahnya adalah CA1, CA2, CA3. Nah, ini dihitung nanti luas permukaannya berapa. Kalau arah aliran pada saluran itu yang dihitung adalah panjang saluran. Jadi kalau panjang pada saluran yang dihitung adalah panjang saluran.
untuk perencanaannya. Kemudian untuk catchment area itu yang dihitung adalah luasannya ya. Jadi yang pertama tadi kita tentukan dulu, kita lihat apakah sebelum penentuan terkait dengan desain itu yang pertama kita cari itu adalah data peta. Petanya itu memungkinkan, sangat memungkinkan sekali jika ada peta konturnya atau peta elevasi. Nah, kemudian setelah itu kita buat jalannya, kemudian kita beri tanda arah alirannya dari mana saja, kemudian kita hitung panjang salurannya. Nah, setelah itu baru kita tentukan blok pelayanan atau catchment area CA tadi ya. Nah, lalu kita apa namanya? Kita lakukan pembebanan. Jadi kita hitung nilai luasannya kan sudah ya, catchment area yang sudah dihitung, tentukan masing-masing luasannya. Nah, setelah itu baru kita lakukan perhitungan pembebanan saluran. Jadi kita menghitung saluran dari air hujan yang akan kita tampung. Jadi analisis hidrologinya Q-nya itu sama dengan 0,278 CIA. Nah, A-nya itu A catchment area. Nah, setelah kita tahu nilai dari luasan. Setelah kita tahu nilai dari luasan masing-masing catchment area, baru kita lakukan pembebanan. Jadi luasan masing-masing area tahu, Q-nya tahu, karena tadi C-nya juga tahu ya, C dari gabungan, kemudian atau rata-rata ya, kemudian I-nya dari intensitas hujan digunakan persamaan mononob, kemudian A-nya dari A masing-masing catchment area-nya. Jadi A-nya dari masing-masing catchment area. Nah, setelah ketemu Q-nya tadi, ya kan, dari Q masing-masing catchment tadi, baru kita bebankan ke saluran. Misalnya saluran satu ya, saluran satu yang paling kanan hijau sendiri, itu kita rencanakan menerima beban air limpasan dari mana saja. Jadi kita tentukan misalnya 50% dari CA1 misalnya di saluran yang paling kanan dekat tanaman nih. Jadi 50% CA1, kemudian bisa ditambahkan misalnya dari sisi yang paling kanan itu 50%. Intinya kita bebankan di saluran mana sih debit yang mengalir di masing-masing CA itu. Jadi kita bebankan di saluran mana, titik kontrol mana. Nah, lebih detailnya atau jelasnya bisa dilihat di sheet ini ya, di Excel-nya ya. Jadi yang pertama menghitung nilai C tadi. C-nya tergantung tata guna lahan atau bentuk permukaan lahannya. Nah, kemudian ketemu C gabungan atau C rata-rata. Jadi ini di catchment area 1 itu koefisien pengalirannya 0,56 atau koefisien limpasannya ya 0,56. Jadi keluarnya nanti satu angka di masing-masing CA nilai koefisien pengalirannya. Nah, kemudian setelah nilai C kita hitung, baru kita masukkan ke Excelan. Ini untuk pembebanan saluran. Jadi misalnya di titik kontrol 1 itu akan melayani CA1 saja. Nah, CA1 saja kalau lebih detailnya kita tulis CA 100% misalnya gitu ya. Luasannya berapa? Nah, ini luasannya itu kita tetap bisa dalam kilometer meter persegi atau kilometer persegi ya. Kemudian kita menghitung atau menentukan panjang salurannya dari yang sudah dibuat tadi kan, diskalakan ya, jadi ditentukan panjangnya berapa sih, berapa kilo ya. Nah, kemudian berapa kilo boleh, berapa meter boleh.
Kemudian setelah itu kemiringan saluran ini bisa kita desain atau sesuai dengan kontur. Kemudian ini waktu konsentrasi TC. Kalau ini TC-nya dihitung pakai persamaan yang atas sendiri, kirpik tadi ya. Jadi ada faktor atau parameter parameter panjang saluran dan apa tadi yang persamaan kirpik tadi yang digunakan persamaan kirpik ya. Panjang saluran sama apa lupa saya tadi L, dan nanti bisa dicek di ininya ya, di persamaan PPT-nya. Nah, ini kita excelkan, kita buat formulanya supaya nanti di titik kontrol yang lain lebih mudah untuk membuat formulanya, jadi tinggal di copy paste saja. Nah, kemudian setelah waktu konsentrasi dihitung pakai persamaan kirpik tadi, baru kita gunakan untuk menentukan nilai debitnya ya. Jadi debitnya berapa? Ini kan curah hujannya ada dari data yang ada ya. Kemudian ini koefisien pengaliran dari C yang kita hitung tadi di awal, intensitas hujan dari nilai yang kita hitung dengan persamaan mononob. Nah, kemudian ini debit sampai di debit. Nah, debitnya itu adalah 0,278 CIA. Nah, itu ya. Itu kita ketemu debit yang direncanakan itu sekian. Nah, ini kumulatifnya. Nah, kemudian setelah masing-masing masing-masing blok itu sudah tahu debitnya, baru kita bebankan. Nah, pembebanannya itu tergantung dari justifikasi atau alasan atau pertimbangan masing-masing perencana ya. Jadi yang penting itu ketemu debit perencanaan debit perencanaan di masing-masing catchment area atau masing-masing blok tadi. Setelah itu baru kita bebankan di saluran yang terdekat. Jadi misalnya yang tadi digambar kan terlihat ya, CA itu membuang saluran airnya misalnya di saluran pertama yang hijau ini. Nah, tapi membuangnya di saluran hijau ini terserah kita mau 50%-nya dari Q di CA1 atau 100%-nya. Nah, itu justifikasinya tergantung kita. Nah, kemudian setelah itu J sudah. Nah, setelah itu debit Q rencana. Debit rencana Q rencana. Nah, ini kita hitung ya, kita hitung. Nah, setelah dihitung baru nanti dibebankan itu. Jadi misalnya seperti tadi dibuangnya ke saluran mana. Nah, itu. Nah, setelah itu baru di sheet 3-nya ini terlihat analisis hidrolikanya. Sheet 2 ini analisis hidrologi ya. Jadi ketemu debitnya akhir itu berapa. Tuh. Nah, yang di slide 3 ini masuk ke analisis hidrolika. Jadi tadi kan ngutek-ngutek Q itu adalah analisis hidrologi. Nah, kemudian yang di tahapan kedua itu adalah mengkaji secara hidrolika, analisis hidrolika. Nah, di sini nanti dibuatkan kolom-kolom ini supaya mudah untuk mengecek apakah sesuai dengan validitas sesuai dengan kriteria desain. Jadi validitasnya bagaimana itu ya. Nah, ini di sini untuk analisis hidrolikanya ini yang dilihat adalah salurannya ya. Jadi di sini sudah dituliskan titik kontrol atau saluran ya. TK itu adalah nama saluran. Jadi saluran 1, 2, 3, 4. Nah, ini catchment area yang sudah
bukan sebenarnya namanya kemiringan saluran, kemiringan area yang sudah ada. Jadi ini sesuai dengan kemiringan di muka tanah pada data, atau kalau tidak sesuai dengan idealnya ketika kondisi kemiringannya tidak sesuai atau misalnya flat kemudian cenderung naik, itu bisa digunakan kemiringan rekayasa. Jadi kita buat misalnya kemiringannya minimum berapa, nah itu yang kita gunakan untuk mendesain. Nah kemudian setelah catchment area kemudian kemiringan saluran, kita tentukan dimensi salurannya. Nah misalnya ini di sini di TK1 itu ada 60 di TK1 itu ada panjang apa lebar ya, besarnya sedikit, ada lebarnya 1 meter ya, kemudian ketinggiannya dengan air 0,6. Nah ini bisa kita trial error kan. Jadi ketika kita mendesain dengan dimensi lebarnya 1 meter, ketinggiannya 0,6, apakah sudah sesuai dengan kriteria desain, kita lihat terlebih dahulu. Jadi ini H ini kan kepanjangan dari height ketinggian airnya ya, kemudian luas penampang blok pelayanan, ini keliling basah, P-nya ini dari hidrolisnya. Nah ini kekasaran manning sesuai bahan salurannya, kemudian ini kecepatan salurannya ini mestinya sesuai dengan kriteria desain itu adalah 0,6 meter per second. Nah ini masih di bawah, ini berarti bisa di trial lagi untuk ini nilai B sama H-nya ya. Nah ceknya untuk validitas hasil perencanaannya itu adalah V dan Q ya. V-nya itu kita cocokkan dengan kriteria desain 6 meter per 0,6 meter per second. Kemudian untuk kapasitas salurannya ini kan kita hitung dengan ini kita hitung, kemudian setelah itu kita bandingkan untuk validitasnya dengan debit rencana. Jadi ini debit rencana itu adalah Q pembebanan. Nah sedangkan ini kapasitas saluran itu adalah Q apa ya, Q yang kita desain kapasitas saluran itu adalah debit aliran air yang kita desain dengan dimensi tadi yang trial error tadi, kita tulis di situ. Nah kemudian kita bandingkan atau validitasnya kita bandingkan dengan debit perencanaan yang diperkirakan dengan menggunakan rumus 0,278 CIA tadi. Nah ketika ini belum sesuai perlu dilakukan perhitungan ulang. Jadi B sama hanya lebar saluran dengan tinggi saluran itu tidak seberapa. Dimensi salurannya. Jadi dengan validitas tadi misalnya debit salurannya lebih kecil dari debit rencananya, berarti perlu kita trial error. Jadi kita ulang lagi ini nilai B sama hanya kita ganti. Nah ini kita ganti, kemudian kita hitung lagi ini, kemudian kita cek luas bukan luas penampang apa sih, sebentar kita cekkan
ketika ini ya, sebentar. Ketika di TK1 ini kita cek nilai nilai ini ya, jika kita sudah trial error lagi, kemudian kita pahami nilai B dan H-nya, kemudian nanti kita hitung, kemudian kita bandingkan dengan kriteria di sana. Ini ya, sebentar. Ini kecepatan salurannya sekian, padahal di kriteria di sana 0,6 minimum. Nah, berarti dimensi kita ini dilihat dari kecepatan saluran tidak sesuai kriteria desainnya. Nah, maka kita ubah di ininya dimensi yang sudah kita buat tadi, kita ubah B-nya kah, H-nya kah, kemudian kita cek lagi tadi kecepatan salurannya bagaimana, kemudian kapasitas salurannya bila didesain dengan dimensi lebar dan ketinggian tersebut menjadi berapa Q-nya. Kemudian kita cocokkan dengan debit rencana tadi. Debit rencana itu adalah Q pembebanan. Nah, ketika kapasitas saluran itu besar dari debit rencana, berarti dimensi saluran tadi sudah bisa digunakan. Jadi ini kecepatan salurannya itu harus lebih besar dari minimum 0,6 meter per second atau per detik. Kemudian nih kapasitas salurannya itu harus lebih besar daripada debit rencana atau debit pembebanan yang kita hitung dari analisis hidrologi tadi. Nah, begitu untuk tahapan yang perlu kita lakukan dalam perencanaan saluran drainase perkotaan yang outputnya atau luarannya adalah dimensi saluran tadi ya. Jadi lebar dan ketinggian air. Jadi ini adalah ketinggian air ya, atau kedalaman air. Jadi dengan demikian nanti keluarannya atau luaran dari perencanaan itu berupa dimensi. Kemudian ada BH adalah freeboard atau ambang bebas. Jadi ambang bebas itu adalah jarak muka air terhadap bagian paling tinggi dari saluran. Nah, biasanya di desain itu freeboardnya 30 sampai 50 cm tergantung ini ya dimensi salurannya. Jadi kalau dimensinya besar ya freeboardnya mestinya lebih besar. Begitu ya. Jadi itu tahapan-tahapan dalam desain atau perencanaan saluran drainase perkotaan. Nah, nanti di UAS-nya saya berikan soalnya adalah desain ini seperti ini ya. Jadi nanti kalian kerjakan dalam Excel dengan perencanaan kalian sendiri dengan peta yang diberikan di soal. Nanti saya berikan ininya ya Excelannya, template-nya di grup saja, nanti bisa digunakan sebagai belajar dan bisa digunakan untuk UAS juga ya. Nanti formulanya kalian ini sendiri, kalian inputkan sendiri di Excel sesuai dengan perencanaan yang kalian gunakan. Misalnya nanti untuk menghitung TC-nya pakai menghitung intensitas hujan pakai metode apa tergantung kalian masing-masing. Dan TC-nya menggunakan persamaan Kirchhoff boleh, menggunakan persamaan yang TC sama dengan T overflow plus TD atau T flow itu boleh ya. Dan sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup.
Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan, saya akhiri. Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti saya coba kirim di grup untuk Excel-nya. Untuk materinya sudah saya upload di ini ya, di Classroom, nanti coba bisa dicek kembali. Kemudian presensinya sudah saya buka.